Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Bahwa seorang guru berperan besar dalam memperkaya kehidupan orang lain. Shalom, selamat datang kembali di podcast yang akan banyak membahas dan bersama-sama kita akan belajar tentang pendidikan Kristen yang relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Kita akan menggali lebih dalam, mencari inspirasi dan memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian dari pembentukan generasi muda yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema, menjadi guru merupakan panggilan mulia dari Tuhan. Guru tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu, tetapi juga berperan sebagai pembimbing moral, teladan hidup, dan pembawa nilai-nilai kebenaran. Kita akan menelusuri panggilan ini melalui sudut pandang Alkitab, sejarah, dan pemikiran para filsuf besar. Guru dalam perspektif Alkitab, menjadi guru adalah panggilan mulia karena didasarkan pada kehendak Tuhan. Dalam Injil, Yesus sering disebut sebagai rabi atau guru. Ia mengajar dengan hikmat, ia mengajar dengan kasih, dan juga mengajar dengan keteladanan. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Sebagai guru, Yesus tidak hanya memberikan pelajaran tetapi juga menghidupinya. Ia adalah teladan sempurna bagi murid-muridnya. Kita juga akan melihat di dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 9. "Berikanlah pengajaran kepada orang bijak, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Ayat ini menegaskan bahwa seorang guru berperan besar dalam memperkaya kehidupan orang lain. Panggilan untuk mengajar generasi selanjutnya, kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 4, Paulus menasehatkan orang tua dan juga guru untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Panggilan menjadi guru adalah pelayanan suci yang melibatkan pembentukan karakter dan iman para murid-murid. Selain Alkitab, kita juga dapat belajar dari tokoh-tokoh besar yang menekankan pentingnya peran guru. Pertama, kita bisa menyebut seorang yang bernama Sokrates. Filsuf ini mengembangkan metode sakrotik atau sokratik, yaitu pengajaran melalui tanya jawab. Ia percaya bahwa tugas seorang guru adalah membimbing murid untuk menemukan kebenaran dalam dirinya. Tokoh pendidikan Kristen yang lainnya adalah John Dewey. Dewey percaya bahwa pendidikan adalah alat untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Guru menurutnya adalah pembimbing yang membantu murid memahami dan menghadapi kenyataan nyata. Tokoh yang kedua yang pasti kita kenal yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan Indonesia yang menyatakan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut buri handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini sejalan dengan teladan Yesus sebagai Sang Guru Agung. Ada beberapa alasan mengapa menjadi guru adalah panggilan yang sangat mulia. Yang pertama adalah membentuk generasi masa depan. Guru adalah pembentuk peradaban.
Mereka menanamkan nilai moral dan wawasan kepada generasi muda. Yang kedua adalah mewariskan nilai kekal. Apa yang diajarkan oleh guru bisa berdampak sepanjang hidup bagi murid-murid. Seperti dalam kesaksian yang tertulis di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Teladan kasih dalam tindakan. Guru adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 40, Yesus berkata, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya." Guru yang baik tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga menjadi teladan hidup yang nyata. Menjadi guru di era modern tidak mudah. Perubahan teknologi, nilai-nilai sosial, dan tantangan moral mempersulit tugas ini. Namun, ada solusi yang bisa kita pelajari dari Alkitab dan sejarah. Menerapkan teknologi dengan bijak. Teknologi dapat membantu proses belajar, tetapi harus digunakan dengan hikmat agar tetap menanamkan nilai-nilai kebenaran. Selanjutnya adalah mengandalkan hikmat Tuhan. Seorang guru perlu terus memperkuat hubungan ataupun relasinya dengan Tuhan melalui doa dan juga membaca firman agar dapat membimbing murid-muridnya dengan kasih dan kebijaksanaan. Selanjutnya membangun komunitas yang kuat. Dukungan dari sesama guru, gereja, dan keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Akhirnya, menjadi guru adalah panggilan mulia yang tidak hanya berdampak pada kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki nilai kekekalan. Kita renungkan perkataan Yesus di dalam Injil Matius 5 ayat 19 yang demikian. Barang siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah ini, ia akan disebut besar dalam kerajaan surga. Untuk Anda yang berprofesi sebagai seorang guru, percayalah bahwa setiap langkah saudara adalah pelayanan kepada Tuhan. Teruslah menjadi terang di dunia pendidikan dan teladan kasih dalam tindakan. Terima kasih. Apabila podcast ini memberikan saudara-saudara berkat, mohon share, like, dan subscribe agar kami tetap semangat dalam memberikan firman Tuhan seputar dunia pendidikan Kristen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.